Salam summa ila abihi wa ummihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa ashabihi salawatullahi alaihim summa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali summa ila jamil mujtahidin Syafi'i wa Hanbali wa Hanafi Maliki summa ila sultani awliya'illah Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila uliyasan ampel sunan giri sunan derajat sunan mulia sunan kalijoga wa al-baqina min awliya tis'ah summa ila ulama'illah khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa ikhwana wa akhwatina wa tullabana wa talibatina wa khususan ila saruyan summa ila musannifi hadal kitab Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad summa ila jami' arwah minal muslimin wal muslimat وإلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, jamaah saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita juga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa disampaikan di bulan suci Ramadan, bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita hitung jari, insyaallah kurang lebih setengah bulan lagi kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana yang kita selalu doa, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak keluarga kita semua juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca bisa membawa kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, jamaah saudara-saudari rahimakumullah, yang melanjutkan kajian kitab kita pada halaman 356. Kita membaca maqalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bisilatil arham. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau bisilatil arham, menyambung silaturahmi al-aqrabi, kepada dimulai dari orang-orang yang terdekat, fal aqrab, kemudian yang setelahnya, wabil ihsani ilal jiran, dan berbuat baiklah kepada tetangga, al adna, dimulai dari yang paling dekat pintunya, fal adna, dan kemudian yang setelahnya. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a,
dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil kurba, dan kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan orang tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Al ayah. Waqad amarallah bil ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Lah niki makalah yang pertama Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Ada beberapa catatan yang kita ambil, ada beberapa catatan yang bisa kita pelajari dari makalah yang pertama niki, dari kalimat alaik wa alaika sampai pada ayat Al-Qur'an. Bahwa di dalam kitab Syekh Abdullah bin Alawi niki memberikan penekanan kepada kita sekalian bahwa dalam kebaikan itu Bapak Ibu ada yang namanya skala prioritas. Jadi kita kalau berbuat baik itu ada urutannya. Kadang kenapa demikian? Sebab sebagian orang kemudian entah mungkin karena tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, atau mungkin mengerti tapi tidak dilaksanakan. Bahwa terkadang orang niku urutannya dalam berbuat baik niku salah. Dalam prioritasnya niku salah. Kadang niku lebih banyak berbuat baik kepada orang-orang yang jauh. Padahal urutannya harusnya dimulai pertama dari orang tua kita. Dan itu skala prioritas. Maka kemudian dalam kitab ini kita membaca bagaimana dimulai pertama niku nggih dari keluarga inti dan juga kerabat kita. Semakin dekat hubungan darah, maka semakin dekat pula hak mereka atas kita sekalian. Tidak boleh kemudian kita dimulai dari yang jauh, sedangkan yang dekat justru diabaikan. Kemudian setelah baru kemudian itu disebutkan dalam kitab niki, setelah keluarga inti dan kerabat, barulah kemudian tetangga terdekat kita. Dekat dalam kitab ini kiniku adalah secara fisik. Maksudnya apa secara fisik? Yaitu yang pintu rumahnya paling berdekatan dengan pintu rumah kita. Nah, kadang kan yang terjadi niku niki pengalaman masing-masing, mungkin setiap orang berbeda. Datang kula kadang niku di wilayah saya niku Bapak Ibu, kadang orang niku nggih amit-amit nggih kerjane uripe nggih teng Surabaya, teng wilayah Ampel lah katakan. Tapi ketika nggih amit-amit Idul Fitri malah wangsul teng Madura. Sing dijaluki sepura pertama sing adoh. Sanes tangga cedeke. Nggih diatakan juga kadang nggih amit-amit ketika Idul Adha nggih mampu bisa berkurban. Tapi justru berkurbannya kemudian ditaruh di tempat yang jauh, padahal terdekatnya masih ada kanan kiri nih. Nah niki. Maka dalam agama sebagaimana dalam kitab niki kita diberikan bahwa kebaikan itu punya skala prioritas. Yang pertama niku nggih dimulai sebagaimana dalam Al-Qur'an niki, wabil walidaini ihsana. Pertama niku nggih terhadap orang tua kita. Seandainya kula jenengan kok enten rezeki lebih, kemudian pengen berbagi dan lain sebagainya, tapi kok terbatas, maka yang harus diutamakan nggih urutane nggih orang tua. Kalau semisal kok masih lebih, pengen kita kasih lagi, nggih urutan selanjutnya adalah wabidil kurba, kerabat kita, ya saudara kita dan lain sebagainya. Baru kemudian yatama, anak yatim. Paling terakhir baru kemudian tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi tetangga yang jauh nek teng Quran niki masuk urutan paling lumayan terakhir nih. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Kadang terdekat justru diabaikan, langsung berangkat. Lah niki, ini suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian napa niku poin yang kedua yang kita pelajari niku dalam kitab niki bahwa musannif kitab niki mengkaitkan bahwa tauhid niku sangat dekat urusannya dengan akhlak. Beliau mengambil napa niki surat An-Nisa ayat ke-36 yang mana dalam ayat ini menjelaskan tentang tauhid yang kemudian digandengkan dengan perilaku sosial. Yang mana secara tidak langsung atau dalam artian lain bahwa kesalehan ritual, kita sholat, ibadah, zikir dan lain sebagainya niku belum sempurna jika kemudian tidak dibarengi dengan kesalehan sosial. Dan kita juga membaca Bapak Ibu dalam banyak riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah juga menekankan jangan sampai kemudian kita mengabaikan yang namanya kesalehan sosial. Sebab ada di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya di akhirat niku justru menjadi orang yang rugi, bangkrut. Disebabkan karena dia kemudian mengabaikan perkara-perkara sosialnya. Contohnya senang berbuat zolim kepada orang lain, aniaya terhadap orang lain dan lain sebagainya. Akhirnya ini kita diutang makin. Kalau belum meminta maaf maka ini akan jadi masalah terus sampai kita di akhirat. Kalau kita berbuat salah ke Allah cukup dengan istighfar dan taubat. Tapi kalau kita berurusan dengan orang lain, dosa terhadap orang lain, urusannya tidak selesai sebelum kita dimaafkan. Maka ini kemudian difahami sekali lagi bahwa kesalehan ritual niku tidak sempurna jika kemudian kita mengabaikan yang namanya kesalehan sosial, baik kepada menyambung silaturahmi kepada sesama keluarga dan juga kepada orang lain. Kemudian dalam kitab niki juga kita belajar bahwa definisi tetangga niku dalam Al-Qur'an niku macam-macam Bapak Ibu. Ada dua lah paling tidak yang dijelaskan dalam kitab niki. Yang pertama bahwa tetangga niku ada yang wal jaridil kurba, tetangga yang masih ada ikatan kerabat. Tetangga niku ada dua. Yang pertama niku al jaridil kurba, orang yang masih tetangga tapi masih ada ikatan kerabat dengan kita. Kan kathah niki apa malih di beberapa tempat niku kadang kan memang ada tetangganya sendiri itu adalah kerabatnya terus seperti itu. Saudaranya nggih merantau terus buat rumah di situ, berkeluarga di situ, terus rumahnya jejer semua. Ada yang demikian. Ada juga yang kemudian tetangga jauh atau tetangga yang tidak ada ikatan darah dengan kita. Wal jaril junub di dalam Al-Qur'an diucapkan demikian. Tapi meskipun punya definisi yang berbeda, tetangga niki ada tetangga yang masih kerabat atau tetangga yang tidak ada ikatan darah, keduanya sama-sama punya hak untuk kita hormati. Tetap Bapak Ibu, tidak boleh kemudian kita pilih. Kita tetap harus kita hormati. Kemudian dilanjutkan, waqad amarallah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil ihsani ilal qarabah, untuk berbuat baik kepada kerabat. Fi mawadi'a adidatin, di dalam di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an min kitabihil aziz, dalam kitabnya yang mulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu, sedekah itu alal qarabah, terhadap kerabat. Sedekah as-shadaqatu alal qarabah, sedekah terhadap kerabat, sedekatun wasilatun, punya nilai sedekah dan punya nilai silaturahmi.
Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam riwayat yang lain, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir atau hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril, malaikat Jibril terus menerus yusini, berwasiat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil jari, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta khosyitu, sampai-sampai saya mengira, kata Rasulullah, an yurisahu, bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Nah, niki kemudian Bapak Ibu, penekanan selanjutnya pada makalah yang selanjutnya, bahwa kita melihat, sekali lagi, kebaikan itu memiliki tahapannya, ada prioritasnya. Tidak bisa kemudian kita asal berbuat baik, meskipun berbuat baik itu sendiri adalah hal yang baik. Akan tetapi jangan sampai kemudian salah kaprah kita berbuat baik kepada orang-orang yang jauh, padahal kemudian yang terdekat kekurangan. Sibuk ngurusi yang jauh, yang terdekat justru dilupakan. Maka sekali lagi kemudian ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ketika kita bersedekah kepada kerabat kita, itu ganjarannya enten kali, kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala bersedekah, dan yang kedua adalah pahala silaturahmi. Jadi terus bukan cuma sekedar pahala sedekah yang kita dapat, tapi kita juga mendapatkan yang namanya pahala silaturahmi. Terus bukan cuma itu. Maka kemudian ini menjadi penekanan penting. Sampai-sampai ditekankan oleh Rasulullah. Kalau kita bersedekah kepada orang yang jauh, orang lain, Bapak Ibu, kita mendapatkan pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada kerabat kita, orang-orang terdekat kita, maka sedekahnya itu berpahala dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua niku pahala silaturahmi. Dan kedua hal ini merupakan suatu hal yang mulia. Maka kemudian ditekankan yang kedua, bahwa akhlak yang demikian ini juga menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimahu." Dalam riwayat lain, falyukrim jarahu. Terus enggak sempurna kemudian amit-amit ada seorang yang kemudian hanya cenderung menjaga kebaikan ibadahnya kepada Allah, tapi kemudian senengani iseng nang tonggo. Atau sebaliknya, hubungan dengan orang lain baik begitu luar biasa, tapi meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Maka kita belajar dalam kitab niki sesuai nasihat niku, bahwa yang Islam inginkan atas kita agar kita niku menjalankan kehidupan niku seimbang. Nggih, hablum minallahnya seimbang, hablum minannasnya juga jalan. Bukan sekedar kemudian kita sibuk ibadah, tapi ketika tetangga repot, kesulitan, kena musibah, kita hanya diam. Lah niki ada ketimpangan iman, kejanggalan iman. Begitu juga sebaliknya, senang untuk terus menyambung silaturahmi, senang kesana sini, tapi
ibadahnya kepada Allah ditinggalkan. Padahal kita tahu bahwa pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah ibadah kita, sholat kita. Maka di sini kemudian ada penekanan Bapak Ibu. Sekali lagi, penekanannya apa? Pertama, bahwa kurang sempurna iman seorang jika kemudian ia rajin ibadah tapi justru memutus hubungan saudara. Ini yang pertama. Di hadis yang kedua yang bisa kita fahami bahwa kurang sempurna iman seseorang jika kemudian kita membiarkan tetangga kita, entah itu kemudian mereka kesulitan atau mungkin dia dalam keadaan terkena musibah. Yang jelas bahwa sekali lagi Bapak Ibu, yang Islam inginkan, yang Allah dan Rasul inginkan atas kita, bahwa kita ini dalam beragama menjaga ibadah kita kepada Allah, juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang didhawuhkan dalam makalah-makalah niki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang makalah yang terakhir kita baca, wala tatimmu. Yang ketiga, bahwa ketika kita melihat betapa kemudian Rasulullah SAW niku menceritakan kedudukan yang istimewa bagi tetangga. Kenapa demikian? Sebab malaikat Jibril niku sampai mondar-mandir berwasiat kepada Rasulullah untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau kita melihat memang di amit-amit ndak semua kita niku lak kadang niku hidup selalu berdekatan dengan kerabat. Gitu. Kadang niku ada juga kita niku yang merantau jauh. Dan yang paling dekat dengan kita niku nggih kanan kiri kita atau depan kita niku nggih tetangga kita. Maka ketika hal terjadi dengan kita, nggih pertama kali yang akan tahu membantu ya jelas tetangga kita. Nah, kalau kemudian kita punya hubungan yang tidak baik, amit-amit, naudzubillah. Siapa yang membantu kita semua? Tidak mungkin kemudian kalau merantau semisal keluarga ini teng Medan, kula jenengan teng Surabaya, ternyata kena musibah di Surabaya. Kalau nunggu kerabat yang jauh membantu, akhirnya bantuannya terlambat. Ya, contohnya seperti amit-amit teng negara Palestina, bantuannya kan jauh dari negara-negara yang jauh nggih teng saking Indonesia, terus negara teng Asia nggih Malaysia, sedangkan negara-negara yang terdekat justru abai dengan apa yang terjadi di negara Palestina. Nah, itu kan akhirnya nggih telat, sedayane nggih telat. Kita pun demikian, maka kemudian selalu, bahkan itu berkali-kali kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril niku selalu berwasiat untuk agar selalu berbuat baik kepada tetangganya. Nah, niki menunjukkan betapa kemudian tetangga kita niku nggih punya kedudukan istimewa untuk kita semua agar kita juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Nggih paling tidak nggih Bapak Ibu, nggih paling boten kok kalau ketemu tetangga niku nggih kita menyapa. Assalamualaikum nggih, senyum sapa ramah ngoten lah. Nek boten kok saged nyoba, boten saged bantu, paling tidak murah senyum dan lain sebagainya. Boten kok merengut dan lain sebagainya. Nah niku. Kemudian kita lanjut nggih pada makalah yang terakhirnya, wala tatimmu silatul arham, dan tidaklah sempurna silaturahmi, wal ihsan ilal jiron, dan kebaikan kepada tetangga, illa bikafil adza anhum, kecuali dengan menahan diri berbuat buruk kepada mereka, wahtimalil adza minhum, dan sabar menerima perbuatan buruk mereka, wabadzlil ma'ruf, dan mencurahkan kebaikan-kebaikan, hasbal istita'ati lahum, sesuai dengan kemampuan kita kepada mereka semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil, bukan seorang yang menyambung silaturahmi, bil mukafi, yang hanya membalas kebaikan seseorang. Innamal wasil
Sesungguhnya orang yang menyambung silaturahmi alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha adalah orang yang jika napa niki diputus tali persaudaraannya ia tetap menyambungnya kembali. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, wattinu anfusakum, tempatkan atau biasakanlah dirimu ala antuhsinu, berbuat baik, idza ahsanan nas, jika orang berbuat baik, wala tusiu, dan janganlah engkau berbuat jahat, idza asau, jika mereka berbuat kejahatan. Wabillahi at-taufik, dan hanya kepada Allah lah segala taufik berasal. Nah, maka kemudian Bapak Ibu, pada makalah yang terakhir niki ada beberapa kesimpulan nih, kalau catat nih. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa musannif kitab Syekh Abdullah bin Alawi niki Al-Haddad niki memberikan kita beberapa napa nggih resep atau tingkatan seseorang niku dalam interaksi sosial. Yang pertama niki yang paling bawah niki. Yang paling bawah minimal dalam hidup bersosial niku kula jenengan niku paling tidak kaful adza. Menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain. Ini yang paling minimal. Kan tidak semua orang itu bisa atau punya kesempatan selalu membantu setiap waktu. Tapi ini paling bawah minimal kula jenengan itu kaful adza. Bisa menjaga diri kita tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Napa terus ulama takuffu syarraka alinas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Mencegah diri kita, mencegah keburukan kita terhadap orang lain juga merupakan sedekah dari kita untuk diri kita sendiri. Nah, niki. Ini yang paling minimal, yang paling bawah niki. Kemudian yang tingkatan yang kedua atau menengah, ihtimalul azza. Sabar dengan kelakuan tetangga. Nah, kalau yang pertama niku Bapak Ibu niku kita sebagai subjeknya. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kalau yang kedua niki kita sebagai objek, kudu sabar dengan perlakuan tetangga. Sebabnya lah sak mangke niku lah tetangga niku lah macam-macam. Ndak semua seperti yang kita penginkan. Apalagi niku teng berita winginan niku lah enten niku ribut-ribut sak tonggoan sampai masuk ke acara-acara niku, diundang niku, yang di Malang niku. Wah, macam-macam dan lain sebagainya. Ini tingkatan yang kedua. Maka kalau kemudian tetangga kita berisik dan lain sebagainya, nggih, kalau bisa ditegur nggih tegur, nek pun boten saged enten solusi nggih sabar. Niku sudah masuk interaksi sosial dengan tingkatan akhlak yang nomor 2. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, niki yang paling atas, tingkatan yang paling tinggi, yaitu badlul ma'ruf, selalu mencurahkan kebaikan alias nopo ringan tangan, mudah membantu orang lain. Nggih sama halnya dengan ilmu Bapak Ibu, nggih akhlak niku nggih enten tingkatane. Kalau kita ndak bisa berbuat baik mengikuti tingkat yang pertama nggih paling boten minimal kula jenengan niku saged to tidak menyakiti orang lain. Ndak ngriwuki. Nggih contone napa kejadian-kejadian yang kemudian pernah viral niku, ada tetangga senengane nggodha tanggane buang sampah di tempat orang lain. Wah, iku lak riwuk, akhirnya ribut. Padahal nggih sekali lagi, sebetulnya nggih dalam berbuat baik itu ndak mesti wujudnya itu niku kita harus bantu orang. Ndak harus. Ada wujud yang paling minimal ngoten niku kita mencegah agar kita tidak menyakiti orang lain, itu juga wujud kebaikan.
Ndak mesti ya kemudian jenengan nyumbang nopo semisal selalu ngasih tiap hari atau tiap bulan jajan makanan dan mboten. Kula jenengan saged menahan diri agar tidak menyakiti orang lain pun juga sedekah. Ndak ngriwuki tangga, ndak bikin tetangga ndak nyaman. Nah, itu juga termasuk sedekah, kebaikan dari kita. Nah, ini pesan pertama dalam makalah yang terakhir. Kemudian pesan yang kedua bahwa di dalam apa niki? Kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh bahwa laisal wasil bil mukafi. Jadi jangan jadi orang niku cuma sekedar menyambung balasan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Menyambung balasan niku ya kalau kita dikasih kita memberi, ngoten. Paham? Cuma sekedar begitu terus. Baru kita memberi. Giliran kita nggak dikasih, kita juga tidak ikut memberi. Alias bahasa sak mangke niku hitung-hitungan ngoten lah. Hitung-hitungan. Nggih memang niki beberapa tingkatan-tingkatan yang memang dikatakan dalam kitab niki memang tingkatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita dalam interaksi sosial niku Bapak Ibu nggih saged mawon kita interaksi sosial sekedar formalitas. Tapi kalau kita pengen bernilai ibadah di hadapan Allah, maka apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah ini penting untuk kita kerjakan. Di antarane wau niku, jangan cuma sekedar napa niku nggih. Tangan di bawah, hanya sekedar pengen menerima. Nggih sesekali kula jenengan yang mengawali. Pengennya dimintai maaf, tapi nggak mau minta maaf terlebih dahulu. Contohnya ngoten. Maka di sini kemudian disampaikan dalam riwayat innamal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang penyambung silaturahmi itu adalah orang yang ketika tali persaudaraan itu diputus terus tapi dia tetap menyambung. Nggih alias nggih mengawali dulu, minta maaf terlebih dahulu. Tidak nunggu orang minta maaf, tapi dia yang minta maaf terlebih dahulu untuk menjaga yang namanya silaturahmi. Lah niki tingkatan interaksi sosial kita dengan sesama yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang terakhir niki kita diberikan nasihat oleh Rasulullah, wattinu anfusakum ala antuhsinu wala tusi'u. Bahwa yang diinginkan atas kita bahwa kita niku punya yang namanya kemandirian akhlak, punya prinsip akhlak, bukan terus tergantung dari orang lain. Kalau orang baik kita ikut baik, kalau orang jahat ke kita bales jahat. Nah itu namanya tidak punya kemandirian akhlak, tidak punya prinsip. Ya, memang roto-roto nggih ngoten. Memang ini sekali lagi, memang ini hal yang sulit. Makanya bernilai ibadah. Kalau kita amalkan betul-betul bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih paling boten kula jenengan melakukan kebaikan iku cuma karena ikut dawuhe Kanjeng Nabi. Diniati ngoten mawon. Karena kalau kita ikut standar sosial sak mangke niki Bapak Ibu ruwet. Kalau kamu baik, ya saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Nah, itu interaksi sosial. Apa niku? Napa standar sosial sekarang? Bukan standar agama. Kalau standarnya agama kata Rasulullah, ahsin man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat. Loh, saged napa mboten kula jenengan? Nah, itu standar agama. Angel jelas angel. Makanya nilainya ibadah. Nggih namanya ibadah, nggih cobaane ndak gampang. Berlika-liku. Tapi kalau sekedar menjaga interaksi sosial, nggih ngoten mawon cuma sekedar formalitas. Yang penting berteman, bersosial dan lain sebagainya. Ndak ada nilai ibadahnya. Nek pengen dados nilai ibadahnya, kita lakukan sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik, nggih pun dibales nggak dibales tetap kita berbuat baik.
Jangan sampai kemudian kula jenengan memberi ketika ndak diberi balik mandek. Bahasane wong Jawa, bahasane tiyang nyamplungan iku cek enake dikeki tok. Senengane nerima. Cerek. Nauzubillah min dzalik. Nah niki standar-standar sosial Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita pengen kemudian betul-betul dianggap sebagai seorang muslim sejati sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, caranya kita tidak terpengaruh dengan akhlak-akhlak orang lain. Kita hanya mengikuti akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kitab makalah yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukur-syukur kula jenengan saged ngamalaken. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum likulli haulim minal ahwali muqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شكيا ولا محروما اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.